sahabat obrolan nih, penumpangnya baru sekali ngeloader, terus dikasih rating bintang 1 nih sama driver lain. Kita coba lihat nih gimana nih kelakuan. Jadi penasaran. Bismillah. Semua Gracia. Kita garam Ampera ya? Iya mas. Untuk pemilihan rutenya bebas? Bebas.
ya Mas, saya kan sekalian konten creator juga nih, makanya ada kamera. Iya. Keberatan nggak kira-kira? Enggak, aman Mas. Aman ya, siap. Aman. Terima kasih. Iya. Buat TikTok atau ini Mas? Prioritasnya di YouTube, cuma YouTube. di TikTok juga ada. Oh, YouTube-nya apa Mas? Wah, YouTube-nya nama channelnya sih Sensitive Human. Sensitif. Human, manusia sensitif ya, sensitive human. Cuman kalau dicari nama channelnya itu agak lama tuh nanti tuh nyarinya tuh scrollnya. Kalau mau dicari di YouTube pakai keywordnya ini aja, nama kontennya aja ngoceng. Ya, artinya panjangannya di ngobrol sama yang dibonceng. Oh, okay. Jadi biar supaya enggak ketiban algoritma channel lain gitu. Itu kan. Oke, siap. Masuk akal ya. Masuk nih Iya, ada nih. Ada itu contohnya. Tapi enggak semua penumpang yang saya ajak ngobrol saya masukin video. Aman. Salah ya. Iya. Udah saya subscribe ya Mas. Waduh, terima kasih banyak. Baru sebulan setengah nih, makanya masih secuil. Nggak apa-apa. Iya. Proses Mas. Betul. Wah, luar biasa. Saya kalau dapet respon positif nih dari Masnya nih, Iya. saya jadi makin semangat. Wah, bener Mas. Padahal Berarti kontennya ini Mas, kontennya ngobrol-ngobrol sama yang dibonceng atau ada lagi nanti? Untuk sementara itu aja, kayak podcast kan, jadinya ngobrol-ngobrol nih sama penumpang nih, sama customer nih. Nanti sebenarnya ada tujuan jangka panjangnya nih. Jangka panjangnya saya pengen jadi media untuk orang-orang yang mempunyai tujuan sama tapi sering berbeda pendapat dalam menuju tujuan itu. Contohnya kayak misalkan pengen Indonesia maju nih, tapi dalam politik kan kita kadang-kadang sering berbeda kan tuh pendapat. Ya, benar. Kalau memang tujuan kita sama, ya udah kita ayo diskusi bareng, berdebat gitu. Tapi debatnya yang sehat. Benar. Jangan sampai kita berdebat, kalau kita menang itu kita merasa bangga, kalau kita kalah itu kita ngerasa hal yang memalukan. Jangan sampai kayak gitu. Kita berdebat itu kita untuk saling mencari informasi nih dari sudut pandang yang beda untuk menuju tujuan yang tadi itu yang sama. Harusnya kan begitu. Bener banget Mas. Sangat disayangkan kan. Sekarang tuh orang kalau berdebat kayak pengen menunjukkan dirinya pinter, pengen menjatuhkan lain gitu. Itu salah tuh. Bener Mas, gak mau kalah pokoknya. Iya. Kalau memang nggak mau kalah tapi argumennya sesuai fakta, oke. Tapi seringnya kan udah argumennya nggak sesuai, dia memaksakan banget gitu. Bahkan pakai emosi gitu, jangan. Nah, tapi untuk menuju ke situ, saya rasa masih banyak step-stepnya nih. Iya sih. Karena Benar. kalau orang yang secara normal kan berpikirnya, lu membahasnya yang berat-berat, lu siapa sih, lu cuma tukang ojek doang gitu kan. Nah, saya pengen untuk sementara ini saya pengen branding image dulu nih. Kalau saya pengen menunjukkan saya bisa berkomunikasi dengan baik, saya bisa berdebat dengan santun. Jadi kalau orang mau ngajak diskusi ataupun mau mendengarkan saya, ya saya bisa patut dipertimbangkan gitu. Dan ngerasanya aman aja ngobrol sama saya. Siap. Bener gak? Bener Mas. Ini dengan Mas siapa nih? Samuel. Iya, benar. Tadi yang order berarti pacarnya kali ya? Iya benar banget Mas. Ulang, nggak masalah. Mas Samuel.
Samuel kuliah apa gimana nih? Apa udah kerja? Ini lagi kerja sih mas. Oh ini baru mau berangkat atau gimana? Iya mau berangkat. Lebihnya ini jadi side job sih mas. Oh side job. Iya. Selama di darat, jadi manfaatin waktu yang ada buat kerja produktif aja. Oh gitu, bang biasanya di mana? Di pelayaran saya. Wah laut ya? Iya. Luar biasa. Mantap. Di bidang apa tuh pelayarannya? Saya lulusan Akademi Pelayaran tahun 2020. Jadi kemarin baru pulang berlayar, sekarang 1 tahun mau di darat dulu aja istirahat. Oh iya. Maksud saya di bidang Di bagian pelayarannya. Di pelayarannya di kapalnya itu saya bagian navigator. Navigator. Iya. Baca ini ya. Angin terus juga garis-garis gitu ya. Bener. Luar. Punya banyak teman mas, ada pelayaran juga temannya. Aduh, nggak ada. Saya cuma sekedar ngobrol-ngobrol aja. Kadang-kadang sama orang yang di pelayaran gitu. Kadang-kadang orang yang di kapal pesiar. Kadang-kadang ada yang di kapal ikan. Terus juga kapal penyeberangan, kapal feri gitu. Oh benar. Ya, dari orang-orang kayak gini aja nih saya ngobrol-ngobrol sama customer gitu. Memang kalau diperhatikan sekilas sih sepele ya. Cuman dari ngobrol-ngobrol gitu kita pasti banyak dapat informasi tuh. Yang tanpa kita sadari suatu saat bakalan berguna gitu. Iya. Terakhir kemana tuh Samuel? Di Vietnam. Vietnam. Iya. Kalau paling jauh kemana tuh? Paling Eropa, Amerika? Paling kejauh sih masih Asia sih mas. Masih Asia tuh ya bang? Iya, kayak dari Indonesia kan kapal saya itu kan bawa kargo. Dia kargo itu muat nikel. Oh. Nah, nikel itu kita bawa 75.000 ton itu ke Cina. 75.000 ton ke Cina. Oh, lebih kebanyakan ekspor ya? Iya. Tapi soalnya nikel itu kan muatan paling mahal, Mas. Muatan paling mahal? Iya, dia aja sekali jalan kalau 75.000 ton itu senilai 2M, Mas. Itu transportasinya doang ya? Iya, biaya kirim toh. Biaya kirim doang ya? Iya. Waduh, 2M. Tapi memang kalau pelayaran memang ini sih ya mahal ya. Apalagi yang buat bisnis kayak gitu tuh. Bener mas. Emang sakit di awal mas. Ya, tapi kan itu kan kayak investasi, nantinya juga kan dapat untungnya lebih gede lagi pasti. Amin. Yang ekspornya itu gitu. Iya. Nah. Tapi kalau pas lagi dari Indonesia ke sana kan bawa nikel. Terus pas dari sananya kosong apa gimana tuh? Apa tetap ngangkut juga ke Indonesia, impor gitu? Kosongan sih mas. Kosongan? Ya, karena apa ya mas? Kita tuh kan bawa bahan bakunya, bawa bahan baku utama untuk pembuatan biji besi. Itu ke Cina. Cuma yang sangat disayangkan, kenapa Indonesia ngejual bahan bakunya ke sana, tapi kita juga nggak beli bahan yang sudah jadinya di sana. Itu dipertanyakan itu ya. Itu mas, nggak pernah ada habisnya. Ya, jadi kita ya kenapa nggak diproses di Indonesia aja gitu ya? Benar. Itulah sebenarnya kalau tadi kan saya kan sering bahas tentang politik gitu ya. Sebenarnya politik itu ada sangkut pautnya tuh sama kayak hal yang tadi tuh yang Samuel bilang tuh. Kenapa kita ngejual bahan baku tapi akhirnya mau beli juga? Nah, itu sebenarnya dari segi politik ada hubungannya tuh mas, kayak kebijakannya dari apa sih? Dari pertambangan, terus juga yang ekspor impor juga itu banyak. Jadi ya kayak rahasia umum ya sebenarnya mas ya. Benar sih. Tentang kayak apa sih korupsi, tapi intinya bukan korupsi secara langsung, tapi korupsi secara kebijakan. Dari situ ekspornya
pasti ada fee-nya. Nanti pun dari impornya juga pasti ada fee-nya gitu kan. Benar. Itu udah rahasia umum ya. Benar. Kita kayaknya ya kayak udah tahu tapi pura-pura nggak tahu aja gitu. Iya. Cuman ya gimana ya Mas ya? Apakah emang sengaja dibuat seperti itu untuk menjaga hubungan baik bilateral antara kedua belah negara? Ya. Atau apa ya? Karena keserakahan aja. Nah, Ya, sebenarnya ada dua. Saya pikir sih dua ada. Cuman kalau ini sih asumsi saya ya, ya, belum tentu fakta gitu. Bahwa menurut saya sih untuk alasan yang tadi pertama, untuk hubungan itu kayaknya kalaupun kita memutuskan hubungan apa sih ekspor bahan baku itu kayaknya nggak terlalu parah-parah banget lah. Kita kan masih bisa hubungan di bagian yang lain gitu. bener. Kalau alasannya kayak gitu itu kayaknya sebenarnya bukan yang masuk akal banget sih. Masih bisa di hubungan yang lain lagi kan. Ya kalau saya bilang ya alasannya karena yang keserakahan aja para pemain-pemainnya ini. Ya. Terus kan di pertambangan kan kalau Mas Samuel mau coba cari tahu ya tentang pertambangan gitu ya. Itu banyak banget tuh indikasi-indikasi permainan kotor dari pertama Menteri BKPM yang penanaman modal tuh investasi antara Menteri Investasi sama Menteri yang berkaitan dengan pertambangan sama berkaitan dengan ekologis gitu. Yang kemarin lagi rame kan tentang yang 271T tuh. Udah pasti tahu kan yang Sandra Dewi itu? Iya, tahu. Itu kan dia kan 271T. 271T itu sebenarnya bukan nilai, tapi udah tahu ya, bukan nilai transaksinya, melainkan itu dihitung nilai dampak kerugian secara ekologis gitu. Kayak misalkan nanti bakalan ada pulau yang bakal terdampak, bisa jadi pulau itu tenggelam atau rusak gitu, jadi dihitung berdasarkan itu. Tapi perhitungan segitu pun itu masih terlalu kecil sebenarnya, masih bisa lebih tinggi lagi kerugian negara. Itu berdasarkan tambang dan perizinan. Sebenarnya kalau orang-orang yang nggak jujur gitu di Indonesia tuh ladang basah tuh orang buat para pemain. Sedangkan Perdana Menteri yang di Vietnam 200T itu diancam hukuman mati. Di sini minta didoakan ya. Iya. Doain ya biar supaya ini jangan bikin berita-berita yang nggak bener. Waduh. Makanya soalnya kan sayang banget yang di Indonesia ini kan hukumnya kan tumpul ke atas. Iya, kalau ke bawah aja dia. Perkara maling ayam, maling singkong, penjara. Nenek-nenek di penjara 3 tahun. Iya, bener lagi. Nah, jadi gimana ya? Tadi saya bilang, bahkan ada pernyataan dari perhitungan statistiknya atau perhitungan yang benar-benar berdasarkan ada ilmunya gitu, Mas. Benar. Bahwa kalau misalkan nih orang-orang di Indonesia nih yang bergerak di bidang pertambangan aja, kalau sama sekali nggak ada korupsi, itu sebenarnya hasil dari pertambangan Indonesia cukup untuk membagi-bagikan ke seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 270 juta jiwa itu, masing-masing tuh per bulan tuh 10 juta. Wah, kaget kan? 10 juta. Betapa besarnya keuntungan yang negara Indonesia peroleh dari hasil tambang aja itu dari hasil tambang aja. Kalau seandainya itu nggak dikorupsi gitu, kan pertambangan misalkan jadi BUMN nih ya kan? Iya. Nah itu hasil dari tambangnya, kalau nggak dikorupsi, keuntungannya doang tuh bisa buat ngasih tiap bulan tuh 10 juta tuh ke masing-masing jiwa di orang Indonesia. Gila kan? Itu coba di riset deh. Saya
menginformasikan, nggak minta langsung dipercaya ya. Saya cuman saya cuman men-trigger Mas Samuel nih biar lebih lebih peduli dengan informasi-informasi kayak gitu tuh. Kebanyakan soalnya orang-orang tuh nggak peduli Mas kayak gitu. Masa bodoh, rata-rata pada masa bodoh Mas. Iya, masa bodoh. Menganggap tuh selagi dia nggak dirugikan secara langsung, ya udahlah bodo amat lah gitu. Padahal sebenarnya memang secara langsung nggak ada dampak, tapi secara nggak langsung itu pasti bakalan terkena secara efek dominonya gitu. Bener lagi. Iya, itu yang nggak disadari kebanyakan orang begitu Mas. Makanya saya bikin jadi konten kreator kayak gini, salah satunya buat membuka mata dan telinga banyak orang tuh tentang itu. Dan yang paling berkaitan dengan semua, entah itu pertambangan, pendidikan, kesejahteraan, itu yang paling mempengaruhi adalah faktor politik Mas. Iya. Karena politik itu awal dari pembuatan kebijakan-kebijakan. Yang mana itu akan berpengaruh tuh kayak tadi tuh, entah itu kebijakan hukum, entah itu kebijakan buat pengolahan anggaran atau perizinan gitu. Coba dan nanti Mas Samuel nih yang tadi saya bilang tuh, kalau seandainya pertambangan nggak dikorupsi, rakyat Indonesia akan mendapatkan sekian gitu. Coba deh. Nanti coba cari. Wah, itu kita pasti. Kalau misalnya seandainya nih Mas, taruhlah memang masing-masing penduduk udah mendapatkan tadi berapa, 10 ya? Ya, 10 juta. Tapi apakah itu dananya sendiri bakal langsung sampai pada sasarannya? Ya itu maksudnya, kalau yang tadi kan saya bilang bakal mendapat segitu, itu kan secara perhitungan matematisnya aja, bukan secara mekanismenya nanti lain lagi. Itu udah pasti. Itu pun kalau semuanya tetap jujur juga bakal mengalir gitu. Maksudnya maksudnya kan dari 270 juta jiwa yang mana itu satu orangnya dapat 10 juta atau lebih malah bahkan. Bisa dibilang kan 270 juta dikali 10 juta itu ya sekitaran segitu tadi yang 271T gitu ya kan. Iya. Itu kan 271T itu kan yang kemarin kasus itu kan cuman dari satu perusahaan kan. Bener. Satu perusahaan dan satu bahan tambang gitu yang ditambang. Itu baru timah aja, belum yang lain lagi, yang tadi nikel, belum yang lain lagi apa segala macem. Berapa banyak coba tuh kalau di akumulasi semuanya tuh. Benar. Kalau dari situ aja kita berpikir yang tadi saya bilang pernyataan itu masuk akal kan, 10 juta tiap orang kalau misalkan nggak dikorupsi sama sekali. Tuh. Wah, Mas berarti paham banget ya Mas ya. Ya kalau dibilang paham banget ya nggak terlalu, cuman saya cukup ngikutin gitu berita-berita politik, ekonomi, kesejahteraan, pendidikan gitu. Makanya kalau ada orang-orang yang nanya tentang itu, tapi bukan yang spesifik ya, secara garis besarnya, insya Allah saya bisa menjawab gitu. Berarti Masnya juga nggak sembarangan jawab pastinya kan? Pasti udah ada riset materi-materi juga yang lain. Betul, bahkan kalau memang dia, misalkan Mas Samuel nanya, Mas tahu berita itu dari mana? Nah, saya bisa ngasih link videonya ataupun bisa ngasih keywordnya nih. Tadi kan saya bilang kan tuh, kalau Mas Samuel nggak percaya atau ini bisa cari di Google tentang tadi tuh, kalau tambang di Indonesia nggak dikorupsi, maka rakyat Indonesia per orangnya akan mendapatkan sekian. Langsung kan tuh saya cari, saya bisa kasih referensinya gitu. Begitupun yang masalah-masalah yang tadi tuh. Saya bicara begini, ya udah pasti sebelumnya saya tahu informasinya yang benar-benar valid gitu. Ada di YouTube lah kebanyakan nih. Tapi Masnya memang benar-benar ngedalaminnya di dunia politik.
awalnya saya tertarik itu, saya lebih banyak ngikutin di kasus-kasus korupsi tuh. Oke. Awalnya. Nah, pas saya ngikutin di kasus-kasus korupsi kebanyakan, ya memang yang paling berpengaruh. Tapi sebentar, ulang dulu. Tadi kan dari kasus-kasus korupsi. Nah, kasus korupsi itu kan banyak bidangnya kan, korupsi di pertambangan, korupsi di pendidikan, ataupun korupsi yang lain-lain. Nah, semuanya itu bermuara ke politik, gitu. Oke. Jadinya sumbernya semuanya politik. Ya, akhirnya karena saya pikir sumbernya dari politik, ya udah, saya lebih banyaknya ke politik, tapi tetap aja nyambungnya nanti ke masing-masing itu semua, gitu. Bakalan nyamber. Gitu. Makanya ada pendapat dari orang yang benar-benar ngerti tata negara nih, bilang kalau mau negara sukses, negara itu lebih maju, itu yang paling awal diperbaiki itu politiknya. Karena politiknya itu ya tadi saya bilang bakalan membuat perizinan, membuat perundang-undangan gitu. Kalau udah dari izin dan perundang-undangannya itu udah baik, adil gitu, itu tinggal ngejalanin ke bawahnya, udah tinggal ngikutin aja. Kalau misalkan yang diperbaiki kayak institusinya nih, kayak polisi ataupun ininya, ya kalau seandainya politiknya masih belum bagus, kayak yang sekarang kebanyakan kan kasus-kasus hukum gitu kan, para penegak hukumnya dijadikan sandra buat politik tuh. Kalau seandainya kamu menghukum nih, kamu bisa diinin gitu. Pokoknya menjurusnya ke situ. Iya sih Mas, bener banget kalau soal itu. Ya, jadi sangat disayangkan. Cuman saya juga baru ngikutinnya sih terakhir 1 tahun terakhir ya. Tapi itu bener-bener intens gitu. Saya hampir tiap hari saya. Walaupun sedikit tuh tiap hari kayaknya ada aja tuh info-info yang itu nanti bisa jadi nyambung sama informasi-informasi di hari-hari sebelumnya. Berarti apakah Masnya setiap hari selalu ada melakukan riset, cari-cari info-info yang dimana itu bersifat politik lah, atau yang kasus-kasus lainnya yang masih ada bau-bau politiknya? Iya, tetap. Pokoknya apaan aja sih, kadang-kadang juga kalaupun yang nggak berbau politik ada saya ikutin. Cuman ya tetap lagi kayak kalau saya ngikutin YouTube ataupun berita-berita kan bakalan nyambung ke algoritmanya kan situ lagi. sesuai yang kita minati tuh, next video atau next beritanya ke situ lagi gitu. Nah, kalau yang akhir-akhir ini kan yang lagi rame nih masalah Iran sama Israel kan, tahu nggak? Iya. Gitu. Mungkin kayak headline news kayak gitu kan baru tuh saya juga ngikutin juga terakhir, yang katanya berpotensi jadi perang dunia ketiga. Bener. Itu sebenarnya dari sebelumnya juga kan yang kasus tahun berapa itu ya Mas ya, yang kata Palestina sama Israel lagi tuh. Itu kan sempat udah pernah dibilang mau perang dunia ketiga. Terus sekarang tahun ini ada muncul lagi. Ya, lebih melebar lagi. Iya, lebih melebar lagi. Gak tahu ya Mas ya, ini ya sumpah. Ya kayak kalau saya bilang sih sebenarnya ini semua memang udah dinubuatkan ya, kalau bagi agama saya gitu ya. Benar-benar Mas. Mungkin kayaknya agama Islam dan agama Katolik ataupun Kristen gitu ya, sama sih kayaknya sih udah dinubuatkan. Benar banget Mas. Nantinya ya bakalan kiamat nih. Cuman walaupun udah diprediksi kayak gitu, kita sebagai orang yang masih berkeinginan berbuat baik, ya berbuat baik aja gitu. Lakukan yang kita bisa gimana. Makanya saya pengen turut andil nih, walaupun ya kecil yang saya perbuat, ya seenggaknya saya ada di posisi yang bener lah gitu aja. Bener banget Mas. Setuju banget saya sama Mas. Ya walaupun kayaknya kita berbeda keyakinan kayaknya ya. Iya. Bener Mas. Tapi itu nggak menghalangi kita buat
memiliki satu tujuan yang sama ya. Bener Mas, sangat junjung tinggi toleransi Mas. Betul. Kita boleh berbeda nih, tapi berbeda pemikiran, tapi tujuan juga harus sama. Iya. Demi kebaikan semua orang gitu, atau sebanyak mungkin orang dah. Kita nggak, karena kalau kebaikan orang baik, bagi orang jahat kan nggak baik. Iya, benar. Buat kebaikan orang yang baik aja deh. Waduh, kan nggak dirasa tuh. Udah tinggal 5 menit lagi nih sampai. Saya seneng nih kalau diskusi sama orang yang apa sih berpikiran terbuka gitu ya. Saya semangat gitu loh, apalagi orang yang mau mencari informasi, berkhususnya mencari kebenaran gitu loh. Karena kebanyakan orang tuh apa sih mencari informasinya bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran atas apa yang udah dia yakini. Kalau ada informasi yang bertentangan dengan dia yakini sebelumnya, langsung ditolak mentah-mentah. Iya. Sayangnya begitu. Dan kebanyakan orang juga selalu underestimate sama orang lain. Iya. Jadi di saat kayak orang lain nih, kayak namanya juga orang kan, nggak mungkin kayak misalnya kita baru pertama kali ketemu, terus kayak model emasnya deh, terus kan kita coba gimana bikin suasana nyaman, penumpang nyaman, kita ajak ngobrol. Cuma kadang ada orang tuh yang kayak modelnya tertutup dan dia kayak ngerasa, aduh apa sih ini? Iya bener, lu so tau banget lo gitu. Atau mungkin kalau misalkan orang yang lebih pinter nih ngerasanya nih, ngapain sih gua ngobrol sama lu nih, sama tukang ojek nih, ngerti apa sih gitu. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu. Bener Mas. Makanya itulah kita harus bersikapnya tuh seolah-olah orang lain itu ya kita semua setara aja. Iya, bener Mas. Dalam kedudukan kita setara. Kita boleh mengklaim kita lebih baik setelah kita udah tahu orang ini kayak gimana secara dalam gitu. Misalkan nih saya ngobrol sama Samuel nih, apa yang saya sebutin nih kayaknya hoax semua nih. Nah, itu baru boleh langsung menilai saya, apa sih lu mau ngomongnya nggak beres lu, ngaco. Ya, tapi kan sampai saat ini kan saya ngomongnya sesuai fakta, ataupun walaupun belum terbukti tapi masuk akal gitu kan. Iya. Nah, gitu. Seneng saya Mas sharing-sharing kayak gini, apalagi saya orangnya juga kan buat sama orang baru tuh saya biasa Mas, namanya juga emang jiwa-jiwa traveling, backpackeran kemana-mana, walang gitu ya. Sering ketemu orang baru gitu ya. Iya, saya sering ngobrol-ngobrol sama orang baru, meskipun kadang kayak aneh-aneh gitu. Iya, jaga diri, takutnya orang ini respon baik atau respon yang enggak senang diajak ngobrol. Jadi kita kan dari awal pembicaraan kita udah bisa ngeliat kan. Iya betul. Bener. Dari beberapa kali tanya jawab kita kan udah tahu tuh orang ini lebih menjurus kemana, karakternya gimana. Nanti makin interaksi lagi kita makin tahu lagi gitu. Bener. Wah luar biasa nih. Masnya ini masukin kontennya di TikTok Mas? Iya, menurut TikTok kan lebih banyaknya yang singkat-singkat gitu ya. Sensitif human juga Mas? Sensitif human juga. Oke. Nah, buat melengkapinya nih boleh sapa teman-temannya, Mas Samuel. Aman. Ini tadi saya udah laporan di grup kan, saya ada telat dikit, soalnya ini lagi lagi di jalan dan sambil ngobrol-ngobrol konten. Gitu. Apa nama channelnya? Waduh, luar biasa. Nah, kalau mantep. Saya lagi bakalan bener-bener ngedit nih video ini nih nanti ini langsung. Ya, di depan sini aja. Sini aja ya? Ya. Oke. Sip. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Kapan-kapan kita ketemu lagi kalau berjodoh. Masih udah dibayar ya Mas? Ya udah, sip. Terima kasih. Sip. Mantap. Semangat lagi. Ngobrol sama orang baru itu kayak sebuah tantangan. Kita harus bisa membaca karakternya,
dari awal kayak gimana, sesuai nggak nih sama topik yang mau kita bahas. Tapi alhamdulillah lama-lama bisa belajar juga dari pengalaman. Lanjut cari outro lagi.